Ketika Presiden China Xi Jinping dan para pemimpin dunia lainnya berkumpul pada hari Jumat untuk pertemuan kedua-dua Dewan Kepala Negara Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, umat manusia telah mencapai titik kritis dan sedang berjuang untuk mengatasi arus tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berpidato di KTT, Presiden Xi menggambarkan SCO sebagai kekuatan konstruktif yang penting dalam urusan internasional dan regional, dengan mengatakan bahwa SCO memikul tanggung jawab penting untuk menegakkan perdamaian dan pembangunan benua Eurasia. SCO lahir lebih dari 2 dekade lalu dengan misi mendasar untuk memerangi 3 kekuatan, yaitu terorisme, separatisme, dan ekstremisme. Selama bertahun-tahun, kerjasama keamanan tetap menjadi fokus utama bagi negara-negara anggota dalam kerangka SCO, dimulai dari menandatangani konvensi anti-terorisme dan melakukan latihan militer bersama, hingga menindak penyebaran ideologi ekstremis berbasis internet dan mendorong proses perdamaian di Afghanistan. SCO telah menyaksikan kerjasama keamanan yang berkembang di antara para anggotanya di arena regional dan internasional untuk membangun dunia yang lebih aman. Anggota SCO dapat dan harus berbuat lebih banyak. Saat berbicara di KTT SCO Samarkand, beliau mengatakan bahwa inisiatif keamanan global atau GSI yang diajukan oleh China adalah untuk mengatasi defisit perdamaian dan tantangan keamanan global, menyerukan negara untuk tetap setia pada visi bersama, komprehensif, serta membangun arsitektur keamanan yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan. Presiden Xi juga menyambut baik semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan inisiatif ini. Kepala Departemen Politik dan Ekonomi Tiongkok di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia mengatakan bahwa GSI yang diusulkan oleh Presiden Xi pasti dapat membawa arah baru tambahan untuk pembangunan damai di seluruh dunia, dan sepenuhnya yakin bahwa GSI akan membantu membangun komunitas global yang tak terpisahkan, adil, dan aman. Faktanya, dalam beberapa dekade, SCO telah tumbuh menjadi kekuatan utama untuk pembangunan bersama di kawasan ini dan sekitarnya. Dalam kerangka inisiatif Sabuk dan Jalan yang diusulkan oleh China, SCO telah melepaskan peluang pengembangan yang sangat besar untuk kawasan dan dunia yang lebih luas dengan membangun konektivitas. Ini juga telah memajukan sinergi antara Belt and Road Initiative dan strategi pembangunan negara-negara regional. Ukuran ekonomi gabungan negara-negara SCO telah meningkat sekitar 13 kali lipat sejak didirikan, dan karena sesama anggota SCO saling melengkapi ekonomi yang kuat, dan hubungan perdagangan di antara negara-negara SCO juga meningkat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2021, perdagangan China dengan anggota SCO lainnya mencapai 343,1 miliar dolar Amerika Serikat, naik sekitar 40% dari tahun lalu. Secara umum, perdagangan luar negeri anggota SCO mencapai 6,6 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2021, meningkat 100 kali lipat dari 20 tahun sebelumnya. Presiden China pada pertemuan puncak hari Jumat dengan mengatakan bahwa mereka harus secara aktif mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi dan rantai pasokan, memastikan fungsi industri dan rantai pasokan yang stabil dan lancar, dan juga mendorong tertibnya arus sumber daya dan faktor produksi, sehingga terwujud integrasi dan pembangunan ekonomi yang lebih besar di kawasan. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui video pada debat umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September tahun 2021, Presiden Xi mengusulkan inisiatif pembangunan global atau GDI untuk mengarahkan pembangunan global menuju tahap baru pertumbuhan yang seimbang, terkoordinasi, dan inklusif dalam menghadapi guncangan parah COVID-19. Menurut Presiden Kirgistan, GDI adalah sesuai dengan tren zaman dan aspirasi rakyat semua negara, keinginan untuk perdamaian, kerjasama, dan pembangunan. Ketua Persatuan Kreatif Jurnalis Wilayah Ferganar di Uzbekistan, Muhammad John Obidov, menyatakan bahwa pesan dari inisiatif ini adalah untuk mempromosikan pengurangan kemiskinan, memastikan ketahanan pangan dan pembangunan yang dinamis, dan yang paling penting, untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama untuk pembangunan global. Pengalaman yang diambil dari keberhasilan SCO adalah bahwa negara-negara harus saling menghormati kepentingan inti dan pilihan jalur pembangunan, bahwa mereka harus tetap setia pada prinsip konsultasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama, dan juga harus memperlakukan satu sama lain secara setara, menolak praktik yang kuat menindas yang lemah atau yang besar menindas yang kecil, dan mereka perlu berdiri untuk koeksistensi yang harmonis dan saling belajar antara negara, bangsa, dan budaya yang berbeda, dialog antar peradaban, dan mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan, tetap teguh menjaga sistem internasional yang berpusat pada PBB dan tatanan internasional berdasarkan hukum internasional, mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan bersama untuk memastikan multilateralisme sejati dan memastikan bahwa tatanan internasional lebih adil dan setara.
Pada KTT ini, Iran telah secara resmi menjadi anggota penuh SCO. Pertemuan tersebut juga memulai prosedur aksesi Belarusia dan mencapai kesepakatan untuk mengakui Bahrain, Maladewa, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Myanmar sebagai mitra dialog baru. SCO yang berkembang membuat organisasi menjadi kekuatan yang lebih kuat untuk keadilan di dunia. SCO sepenuhnya mewujudkan semangat Shanghai, yaitu saling percaya, saling menguntungkan, kesetaraan, menghormati keragaman peradaban, dan mengejar pembangunan bersama. Kerjasama dan koordinasi dalam kerangka SCO dapat menjadi dasar bagi perluasan multilateralisme, membantu menyelesaikan masalah global, dan memberikan harapan kepada masyarakat. Alexei Avdonin, seorang analis di Institut Studi Strategis Belarusia, mengatakan bahwa SCO tidak hanya membawa manfaat bagi rakyat negara-negara anggota, tetapi juga perdamaian, ketertiban, dan kemakmuran bagi dunia. Karena semakin banyak negara yang ingin menjadi bagian dari SCO, ini menunjukkan bahwa visi SCO mendapat dukungan luas dari masyarakat dan telah memainkan peran yang tidak terlihat dalam mempromosikan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.